ada teman yang dapat info ambil air suci. Lorong ujung bangunan itu bapak-bapak londo tiba-tiba melayang tinggi. Dia memegang kepala di tangan kanannya. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di YouTube channel Ngeri View Mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Pada kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya waktu Persami Pramuka. Dia melihat sosok yang menakutkan hingga akhirnya acara pun bisa ditunda juga. Nah, Sobat Mistis yang mau bercerita tentang pengalaman horornya bisa kontak, kita ada di deskripsi. Nah, kita langsung saja sapa orangnya. Halo. Halo Mas. Perkenalkan diri Mas. Nama saya Andreas Mas. Mas Andreas. Ya, Andreas. Asli Semarang. Asli Semarang. Boleh diceritakan profesinya seperti apa Mas sekarang? Saat ini saya bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan mebel di Semarang. Oh. Tempatnya ada di Genuk. Di Genuk. Genuk ya. Ada di Genuk. Sudah berapa lama Mas? Saya sudah hampir 10 tahun Mas. Wah, 10 tahun. Ya. Jabatannya jadi direktur sekarang. Saya. Amin Mas ya. Amin. Nah, yang cerita tentang Persami Pramuka ya Mas? Iya, Persami Pramuka. Nah, coba boleh diceritakan Mas awal mula ceritanya seperti apa? Jadi begini, awal mula saya mengikuti Pramuka itu kan dari SMP ya Mas ya. SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Setelah lulus SMP, saya menjadi pendamping ceritanya, pembina Pramuka. Setelah lulus, saya SMK kelas 1. Setelah itu acara Persami setiap tahun Mas kita adakan. Itu lokasinya di Semarang? Lokasi di Semarang, di salah satu sekolah swasta di Semarang. Setiap tahun kita mengadakan Persami, setiap angkatan baru, terutama angkatan baru. Kalau sekarang mungkin kelas 7 ya Mas ya. Kelas 7, jadi kita ada Persami untuk memperkenalkan Pramuka. Seperti itu. Nah, satu ketika saya menjadi pembina Pramuka. Di situ saya mendampingi teman-teman anak-anak kelas 7. Waktu itu acara dilaksanakan 2 hari. Hari Jumat dan Sabtu. Jumat pembukaan, Sabtu penutupan, dan ditutup dengan api unggun. Hari Jumat perkumpulan seperti biasa, hari biasa. Hari Jumat pokoknya jalan normal, nggak ada masalah, nggak ada hal-hal mistis apapun yang terjadi. Nah, di hari Sabtu, suatu ketika teman saya ada yang manggil saya, bro, di pojok ada apa? Ternyata sudah banyak pembina Pramuka yang berkumpul di tempat tersebut. Di situ memang terkenal banyak hal-hal mistis yang terjadi. Ada semacam kayak kuntilanak, ada semacam tuyul katanya. Yang paling besar itu ada gendruwo. Gendruwo tinggi besar yang posisinya ada di tengah lapangan. Dan kebetulan kita nggak pakai aula tempat tersebut kayak gitu. Tapi ada satu misteri yang setiap angkatan alami. Itu ada sosok semacam bapak-bapak tua. Nek orang Jawa bilangnya londo. Itu selalu terlihat di lorong ujung bangunan. Lorong ujung bangunan itu bapak-bapak londo tiba-tiba melayang tinggi. Dia memegang kepala di tangan kanannya. Jadi di sininya sudah nggak ada kepalanya Mas. Hmm. Kepalanya dipegang di tangan kanannya. Oke,
hantu jeruk purut itu ya? Hantu jeruk purut ya, seperti hantu jeruk purut. Tapi ini posisinya bule tua. Boleh digambarkan lebih jelas dia pakai baju apa gitu? Dia kalau bajunya nggak kelihatan karena posisinya bangunan-bangunan Belanda yang di tempat kami dulu sekolah itu tertutup kayu. Jadi hanya ujung di jendela atas, pintu atas itu ada kaca. Ada 2 buah kaca. Nah, kelihatannya dari situ, Mas. Jadi kalau kondisi orang normal tuh nggak mungkin setinggi itu. Karena itu pintu mungkin ada tinggi 3 meter, Mas. Pintunya 3 meter. Setelah itu tiba-tiba posisi ada badan di sebelah kiri, kepala di sebelah kanan. Sedangkan bapak-bapak londo tua itu memegang kepalanya di sebelah kanan. Itu yang lihat? Semuanya melihat. Anehnya di situ. Jadi semua orang yang ada di situ, kebetulan tempatnya terpisah dari teman-teman kelas 7. Anak-anak yang pada persami itu posisinya berpisah di gedung sebelah. Lah di lorong itu ada di ujung sebelah kiri. Sedangkan teman-teman yang persami ada di ujung sebelah kanan. Panitia ada di tengah-tengah untuk menjembatani itu. Teman-teman panitia sudah pada kumpul semuanya dan semuanya melihat kondisi ada bapak-bapak tua londo itu memegang kepalanya di sebelah kanan. Sontak panik semua, Mas. Semua panik, panitia panik. Ada beberapa teman yang bisa dikatakan indigo juga, jadi kayak pawangnya sewaktu acara. Sewaktu acara ada 2 pembina pramuka saya, kebetulan juga lulusan di situ juga, jadi bener-bener tahu seluk-beluk di sekolahan. Terus kondisi itu berlangsung lama, Mas, berlangsung lama sekali. Hal yang pertama dilakukan, teman-teman panitia dilarang panik karena takutnya nanti akan mengganggu teman-teman persami yang ada di sebelah kanan. Saya potong. Berlangsung lama itu dia menampakkan diri terus-terusan. Dia nggak pindah atau? Dia nggak pindah, posisi di situ terus di atas pintu yang panjangnya tingginya 3 meter itu, Mas. Jadi bisa dibayangkan kalau biasanya setan-setan normal ya, Mas ya. Orang lihat langsung hilang. Pindah tempat atau gimana. Ini enggak. Ini berlangsung lama. Jadi bapak-bapak londo tua itu memegang kepalanya di atas dengan tatapan yang sangat tajam. Bisa dibayangkan dindeloki londo, tatapan tajam, wajahnya sudah pucat, tua lagi. Nah gitu. Dideloki wong tuane dhewe gila ya, Mas ya. Nah, ini londo setan. Jadi kelihatan hanya kepalanya dan sebagian badannya di sebelah kanan. Seperti itu. Terus lanjut, pembina pramuka memisahkan antara panitia dengan yang mengikuti persami. Ada teman yang dapat info ambil air suci. Ambil air suci, kebetulan di sebelah komplek sekolahan itu ada gereja. Tapi ternyata tutup. Jadi karyawan sudah pada pulang, kita nggak bisa ambil air suci di sana. Terus ada opsi lagi, ambil air suci dan dupa. Kalau sana bilangnya hiu ya, Mas ya. Hiu ambil di Sampokong, Mas. Ambil di Sampokong. Jadi di sana ada kayak spiritual gitulah. Pokoknya katanya suruh ngambil air suci dan hiu di Sampokong. Padahal jarak dari sekolah sampai Sampokong kira-kira 15 menit sampai 20 menit, Mas. 15 menit sampai 20 menit untuk sampai ke Sampokong tok. Belum baliknya. Berarti bisa dikatakan ya 30 menit lebih lah, 30 menit lebih. Nah, setelah diambil dengan persyaratan bahwa air dan hiunya itu nggak boleh jatuh. Nggak boleh jatuh ke tanah. Kenapa? Kalau misalkan jatuh ke tanah, katanya khasiatnya sudah hilang. Layaknya kayak hiu ya biasa untuk beribadah saja. Karena ini sudah didoakan, sudah diisi katakanlah dengan penjaganya Sampokong, ini jangan sampai jatuh. Singkat cerita, pembina saya sudah datang. Karena mungkin panik atau terlalu terburu-buru, hiunya jatuh, Mas. Dan akhirnya harus kembali lagi ke Sampokong. Ngulang lagi dari awal. Tunggu 30 menit untuk bolak-balik lagi. Akhirnya 2 pembina saya itu bisa dikatakan indigo juga punya
keahlian seperti itulah. Karena menurut beliaunya berdua itu kalau dengan kekuatan saya saja saya tidak mampu, karena ternyata di tempat itu yang menjaga dan kekuatan yang paling besar adalah ternyata si Londo itu. Yang megang areanya situ, kompleknya situ tuh si Londo itu. Jadi akhirnya sudah didatangkan, kita bacakan doa bersama-sama dengan 2 pembina pramuka saya. Baru mau sampai tempatnya hilang. Mungkin karena efek dari efek itu, hionya dan air suci itu hilang. Sontak teman-teman kaget, gimana, takutnya nanti akan pindah ke tempat yang lain. Akhirnya setan Londo itu hilang. Singkat cerita hilang setelah didatangi sama pembina saya. Setelah itu sudah acara dihentikan, jam 10 acara dihentikan. Setelah itu lanjut ke hari berikutnya untuk dipenutupan. Seperti itu. Berarti nggak ada acara api unggun ya? Sudah nggak ada acara api unggun, Mas. Karena ya udah panik semua. Karena ya? sudah panik dan teman-teman takutnya nanti akan mengganggu acara api unggun. Panik, panitia sudah nggak bisa berpikir positif, sudah ketakutan sendiri. Dan di sela-sela itu, ini ada kejadian lagi, Mas. Di waktu yang sama, sewaktu kita lagi nunggu air suci itu datang dari Sampokong. Kejadian apa? Jadi gini, di tempat lapangan yang digunakan untuk persami kelas 7 itu, di sebelah gedung itu ada, karena kita kan di area SMP ya, Mas ya. Di sebelahnya tuh area SMK. Di depannya area SMK dan itu 2 lantai. 2 lantai. Jendelanya jendela kaca, semua jendela kaca, hanya dikasih sekat partisi besi-besi saja. Sewaktu lagi menunggu air suci, saya berkumpul dengan teman-teman yang ada di kelas 7 untuk menenangkan panitia. Karena beberapa kelas 7 kan nggak ada yang tahu posisinya itu. Si panitia tahu semua karena rame di area panitia, rame semuanya. Ada apa? Wah, ada hantu dan segala macam. Wah, rame. Semua panik. Sewaktu nunggu itu ada sedikit kejadian yang bikin panik lagi, Mas. Apa itu, Mas? Gedung SMK itu tiba-tiba dari ujung sebelah kiri, mungkin itu ada 1, 2, 3, 4 kelas, ada kuntilanak, Mas. Kuntilanak putih. Kuntilanak putih itu bisa tembus dinding, Mas. Jadi dari ujung kiri, kelas paling pojok, katakanlah kelas 1, iso tembus sampai kelas 4. Jalan cus gitu. Itu yang menyaksikan? Yang menyaksikan saya dan teman-teman, ada 2 orang. Sontak kaget, teman saya kaget. Refleks yang dilakukan ini agak lucu, Mas. Karena dia dilihat kuntilanak itu dan langsung berhenti di tempat dan melihat teman saya. Teman saya lari, megang saya, meluk saya, Mas. Kayak gitu. Itu jadi cowok atau cewek? Cewek, Mas. Itu saya ada keuntungan. Ya keuntungan gitu, ada keuntungan sambil takut tapi, Mas, karena kuntilanaknya itu belum pindah, belum pergi, belum hilang. Setelah pindah ke kelas 4, dia ngeliatin teman saya lari, meluk saya lihat di atas, saya manggil kakak pembina saya, "Ki piye? Kene dhuwur yo ono kuntilanak." Terus akhirnya disamperin juga. Jadi 1 orang tunggu di yang tadi, bule yang megang kepala itu, satunya naik ke SMK. Kenapa didatengin, Mas? Nah, biar hilang katanya, Mas. Biar nggak ganggu lagi. Katakanlah dia mau berkomunikasi kalau kita tuh sedang ada acara, kita sudah izin di sini, tapi kok tetap masih dihantui, katakanlah seperti itu. Nah, akhirnya nggak tahu komunikasinya gimana karena kakak pembina saya yang naik. Akhirnya kuntilanak itu hilang, Mas. Langsung sekejap hilang. Cep, gitu. Bukan kayak asap-asap yang kelihatan asap hilang gitu, enggak, tapi tiba-tiba langsung hilang. Langsung gelap. Boleh digambarkan, Mas, dia seperti apa? Kalau gambarannya nggak jelas ya, Mas ya. Jadi kayak ya bayangan putih aja sih, bayangan putih tiba-tiba tembus dari kelas 1 ke kelas 4, tembus, berhenti. Terus dia nengok. Dia lihat di depan saya. Jadi posisi dia melihat langsung ke teman saya.
Teman saya takut, refleks, dia langsung meluk saya. Tapi saya juga akhirnya lihat di sana ada apa, ternyata ada kuntilanak itu. Nah, saya langsung laporan ke kakak pembina saya. Bayangkan kalau misalkan saya lihat mukanya, ya paling saya juga takut Mas ya. Kayak gitu. Tapi, saya ketika waktu persami berlangsung juga untungnya nggak ada yang kesurupan. nggak ada yang kesurupan. Jadi kalau untuk yang masih sampai merasuki teman-teman kelas 7 atau panitia atau kakak pindah, kebetulan nggak ada. Jadi masih aman, kondusif lah katakanlah kayak gitu. Walaupun memang akhirnya acara Api Unggun kita tiadakan karena banyak hal-hal yang sudah mengganggu katakanlah kayak gitu. Tapi tahun depannya masih tetap ada. Tahun depannya tetap ada, dan mungkin lebih dipersiapkan ya Mas ya, hal-hal kayak gitu. Mungkin kita pisah lagi tempatnya atau tempatnya kita pindah kayak gitu. Tapi tahun berikutnya di tempat yang sama, tapi nggak ada apa-apa. Seperti itu. Karena emang sosok dari hantu yang kepalanya kepegang itu kan emang dia udah lama di situ ya. Iya, sudah lama di situ. Kata teman-teman atau kakak kelas yang sudah lama di situ, memang itu hantu yang paling kuat katanya, tapi kan saya nggak tahu kuatnya seperti apa ya Mas ya. Tapi sudah sering menghantui kakak-kakak tingkat yang di situ kan. SMP sudah lama sekali Mas. Ada yang sudah sampai angkatan 80, angkatan 70, 80 tuh ada Mas. Jadi kalau misalkan katakanlah kita ceritakan lagi, oh aku sudah pernah ngalami, saya sudah pernah lihat, jadi kayak gitu. Jadi bukan jadi hal yang sudah jadi hal umum gitu bagi mereka. Tapi kalau untuk yang anak-anak kelas 7 mungkin kaget ya Mas ya. Orang katakanlah nyun sewu kecelakaan, badan bisa terlepas saja repot, apalagi ini hantu. Kayak gitu. Seru nih Mas. Ada kejadian lain Mas mungkin? Kejadian lain itu kan saya waktu SMK ya Mas ya, kelas 1. Ini kejadian kemungkinan saya agak-agak lupa saya umur berapa, kalau nggak kelas 2 atau kelas 3 SMK. Oh berarti selang 2 tahun. 2 tahun lah kira-kiranya. Jadi dulu itu saya masih seneng banget hal-hal mistis Mas. Gitu. Saya seneng banget hal-hal mistis. Kebetulan saya dapat teman-teman yang suka mistis pula gitu. Jadi ini kita karena newbie gitu. Kita newbie, kita nggak punya ilmu. Kita cuman dulu kan masih sering Mas, kalau kita dengerin radio yang jam 11 malam itu Ardan FM itu ya. Imelda. Ya, Imelda itu kan sering banget kita dengerin kayak gitu. Cuman nggak ngeliat secara fisik. Kalau zaman dulu SMP ya Mas ya, kan dengerinnya radio. Kalau sekarang hampir di semua TV, YouTube channel semuanya ada. Salah satunya nge-review mistis ini Mas. Kayak gitu. Jadi dulu kita masih banyak ketertarikan untuk yang hal-hal mistis kayak gitu. Kalau zaman sekarang banyak ngetren gitu, biar viral, biar ada yang wah dari dalam diri kita. Gitu. Terus itu dulu kebetulan teman-teman gereja Mas. Ini berarti lokasinya di sebelahnya bangunan sekolah. Di sebelah bangunan sekolah itu ada gereja. Di gereja itu dulu saya ada beberapa teman yang interest juga lah masalah hal-hal mistis seperti itu. Singkat cerita, kami semuanya berkumpul. Jadi ada satu teman yang bisa dikatakan indigo. Kami itu berapa orang? Boleh 4-5 orang lah, 4-5 orang. 4-5 orang itu benar-benar yang kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa lihat setan, tapi kita tertarik untuk lihat setan. Paling tidak kita merasakan lah kayak gitu. Karena waktu itu saya di luar yang SMP itu, yang kepala itu dan kuntilanak, saya belum pernah mengalaminya. Jadi buat saya itu hal yang sangat asing buat saya. Tapi ya menakutkan karena bukan kayak orang-orang biasa kan kayak gitu. Terus kita kumpul nih Mas. Kita tuh dulu tuh punya, bukan tradisi ya, cuman punya kebiasaan kalau misalkan kita bingung mau main kemana, kita mainnya ke gereja. Bukan untuk ibadah tapi kita untuk nongkrong. Kita nongkrong, kita main, kita makan, kita main di gereja. Tapi kita tidak di lingkup gerejanya, enggak di dalam bangunan gerejanya, masih di areal parkiran. Nah, kita
sok-sokan ceritanya, sok-sokan kumpul melingkar ya. Terus kita berdoa kayak gitulah diajari. Nah, teman saya punya ide, gimana kalau kamu tak kasih sesuatu biar kamu tambah kuat. Boleh Ceritanya disebutkan gitu. Mas? Nah, Namanya? dulu itu jadi teman saya adanya Mas Yuda. Mas Yuda tuh kayak dukunnya saya sama teman-teman yang lah baru ya. guru spiritualitas katakanlah itu. Terus Mas Yuda ini memang punya banyak, katakanlah sekarang ngomongnya jimat ya, jimat atau apa benda-benda pusaka kayak gitu, dan beliaunya juga memang bisa untuk menarik benda-benda goib kayak gitu. Entah dia dapat dari mana, saya tidak diceritakan, tapi tiba-tiba dia itu membawa batu dan cincin. Batunya tuh kayak batu merah delima satu, yang hijau satu, terus satunya saya lupa warnanya apa, dan cincin. Nah, saya dikasih kesempatan pertama untuk milih. Akhirnya saya pilih cincin karena kan enak dipakai Mas, bisa di mana-mana dan kita nggak perlu ceritanya gembel gitu, kantongi lah dasin tas kan, kita pakai cincin dan itu kan kelihatannya keren gitu. Saya pakai cincin itu, teman saya bawa batu merah delima sama yang batu warna hijau itu, kumpul semua, akhirnya dibagi satu-satu. Kita nggak tahu Mas dalamnya isinya apa, kita juga nggak nanya ini isinya apa, terus ini fungsinya buat apa, kita nggak dikasih tahu. Pokoknya ini katakanlah buat jaga kamu gitu, buat jaga kamu. Kalau nanti kita kan kumpul kayak gini pasti banyak godaan, banyak apa namanya gangguan kayak gitu dari luar. Akhirnya langsung diserahkan itu cincin dan batu merah delima dan batu hijau itu. Nah, saya mengalami, tapi saya tidak tahu apa yang berubah dari dalam diri saya Mas. Maksudnya? Jadi gini, ternyata kalau pakai cincin itu, emosi saya itu katanya tidak terkendali. Semenjak itu katanya saya sering marah-marah, nggak bisa diajak ngomong halus tuh nggak bisa Mas, ngomongnya kasar terus, ngomong kasar. Orang lain yang tapi bilang. Mas sadar? Saya biasa saja, saya merasanya biasa saja. Jadi teman-teman bilang kok saya emosinan toh kayak gitu katanya kan, karena saya biasa aja, saya nggak pernah emosi kayak gitu. Nah, akhir cerita saya panas, saya merasa panas, badan saya tuh panas, terus akhirnya saya cerita sama Mas Yuda yang ngasih saya itu. Saya cerita, ngopo awakmu panas? Oh Mas, ya wis nek panas balik nang aku bae. Nah, saya kan sebelumnya belum diceritain apa-apa Mas. Saya enggak tahu efeknya apa nanti kalau misalkan pakai ini gimana. Nah, salah satunya itu panas. Ternyata panas, badan saya panas, di rumah saya panas, tidur udah enggak nyenyak. Nah, suatu ketika katanya sewaktu saya masih pakai cincin itu saya tuh sempat ngaum Mas. Ngaum kayak macan gitu loh Mas. Wow gitu loh Mas. Wah, suaranya kayak gitu Mas. Kata ibu saya malam-malam nggak sadar, saya nggak tahu apa yang saya lakukan, saya ngomong apa saya nggak tahu. Kayak macan ngaum gitu, kenceng, dan itu berkali-kali. Ibu saya bilang, "Kowe mau bengi ngopo? Kok ngaum-ngaum koyo macan?" Saya nggak tahu apa-apa, ya saya nggak peduliin lah. Aku turu biasa. Udah semua tambah aneh. Saya ngerasa habis itu panas. Setelah ngaum itu saya panas. Mungkin saya pakai nggak lama Mas, nggak ada seminggu. Mungkin 5 harian. Saya pakai 5 dari ketika dikasih. Ya, dikasih itu 5 hari. Saya dikasih 5 hari, setelah itu ngaum dan nggak jelas, badan panas. Saya akhirnya cerita. Saya sadarnya tuh setelah cerita sama Mas Yuda. Mas Yuda akhirnya menjelaskan, oh ini kayak gini. Nah, ternyata itu adalah salah satu kalau yang menjaga cincin itu tuh nggak nyaman sama yang dikasih
gitu Mas. Jadi ternyata di dalam cincinnya itu ada isinya. Kodam Isinya gitu ya? godam ya, kayak godam itu isinya macan. Tapi kalau nanti berubah jadi manusia itu bentuknya kayak pangeran. Jadi kok pangeran tempo dulu gitu loh Mas. Jadi nggak pakai baju, pakai semacam kayak batik panjang kayak gitu, pakai mahkota. Pakai mahkota. Jadi dandanan koloni zaman dahulu gitulah. Gitu. Nah, terus dia bilang, "Oh, berarti ranyaman karo kowe, kira cocok." Nah, enggak cocok sama kamu. Nah, itu yang saya alami. Setelah itu kan saya lepas, Mas. Saya lepas, saya kembalikan. Nah, teman saya yang lainnya tuh belum kembalikan. Jadi kan ceritanya saya kembali normal nih, Mas. Saya kembali normal. Saya enggak merasakan panas lagi, saya sudah enggak ngelakuin hal-hal aneh lagi. Nah, ini teman saya itu namanya Billy. Kalau boleh sebut namanya Billy. Billy itu orang blasteran Papua Jawa. Blasteran Papua Jawa, dan beliaunya tuh nggak pernah emosi, Mas. Orangnya tuh periang banget. Wah, sumehe minta ampun lah, katakanlah kayak gitu. Dia manusia yang mungkin nggak pernah emosi di perkumpulan kami kayak gitu. Nah, beliaunya itu juga dapat batunya itu ceritanya. Batu yang kan saya kan cincin. Nah, teman saya dapat batunya, yang batu merah dilima sama batu hijau itu. Nah, ternyata tuh dia tuh juga aneh. Jadi juga merasakan anehnya juga. Setiap kali kumpul dia nggak pernah yang namanya dia bisa sumeh, nyanyi gitu nggak bisa. Dia pasti emosi dan dia nggak mau kumpul. Setiap diajakin kumpul, "Rak, aku main nang omah wae. Rak, aku nang omah wae." Kayak gitu. Jadi dia mungkin satu-satunya yang sifatnya paling aneh, temperamennya minta ampun. Padahal sebelumnya nggak seperti itu. Sebelumnya nggak pernah seperti itu. Sebelumnya nggak pernah sama seperti itu. Terus akhirnya singkat cerita, saya cerita lagi sama Mas Yuda. Dulu manggilnya Lek Yuda. Lek, kayak Billy kok emosinan ya saiki yo. Nah, akhirnya cerita. Ternyata ini sudah sampai dalam, Mas. Bener-bener nyaman. Orangnya nyaman. Jadi si makhluk ini nyaman sama Mas Billy-nya ini. Nyaman, tapi merubah sifat aslinya Mas Billy yang periang jadi emosional sesuai dengan isi godamnya itu tadi. Isi godamnya apa? Sama, pangeran juga. Jadi pangeran juga kayak gitu. Bodinya juga sama, kostumnya juga sama. Kolonial zaman dulu gitu, Mas. Jadi terus akhirnya saya cerita sama Mas Yuda. Mas Yuda juga bilang kalau ya udah ki berarti ki sorak cocok ki, ora sesuai lah kayak gitu. Wes mending dibalikke wae. Nah, akhirnya dikembalikan ke Mas Yuda. Tapi itu karena pengaruh mungkin Mas sama teman-teman yang ngasih ini mending kembalikan. Ya, mending dikembalikan. Jadi Mas Yuda langsung bilang, sudah daripada nanti yang lainnya juga kena, emosianan juga, akhirnya ya sudah, ini semuanya barang saya dikembalikan aja, biar nggak mengganggu, katakanlah seperti itu. Jadi kita sudah nggak pegang-pegang barang-barang kayak gitu lagi, Mas. Tapi setelah kejadian itu mengembalikan barang-barang dari Mas Yuda itu sendiri, sampai sekarang masih ada asa efek atau udah nggak ada efek sama sekali? Sudah nggak ada efek sama sekali gitu. Yang mau tanyakan itu dari 5 orang ya tadi? 5 orang ya. Itu yang diterima Mas yang cincin, yang lain dapat batu semua. Semua dapat batu. Dan ke 4 temannya itu Mas itu juga akhirnya kejadiannya sama. Mereka sifatnya sama. Semua jadi temperamen, panas pokoknya. Udah nggak bisa diajak ngomong normal gini. Kita ngobrol kayak gini tuh pasti emosi. Padahal kita nggak mancing sesuatu. Kita ngobrol biasa, tiba-tiba dia marah, emosi kayak gitu. Nah, itu ada satu yang dikembalikan, yang satunya dikembalikan tuh ternyata barangnya hilang, Mas. Hilang. Jadi batu itu kan biasanya disimpan di bawah bantal. Di bawah bantal. Sewaktu mau dikembalikan itu
batunya hilang dengan sendirinya. Itu yang batu merah delima, teman saya. Jadi batunya hilang, tapi tidak berimbas ke sifatnya dia. Jadi sudah hilang ya sudah, kayak gitu. Dan memang dikatakan sama Mas Yuda, kalau hilang memang berarti memang tidak cocok juga. Jadi efeknya banyak. Ada yang panas, emosi, atau barang itu hilang sendiri. Kayak gitu, kayak diambil sama yang punya, katakanlah kayak gitu. Gitu. Diminum dulu Mas. Ya, siap. Makasih Mas. Wah. Banyak ya Mas ya pengalaman mistis. Sebenarnya masih ada satu lagi Mas. Ada lagi? Ada lagi satu. Ini yang efeknya kalau tadi kan mungkin 5-6 hari aja. Terus yang persami cuman hari itu aja. Memang sudah ceritanya tapi sudah cukup lama kan kayak gitu. Kalau ini imbasnya bisa sampai tahunan Mas, ke teman saya Mas. Tahunan. Jadi gini ceritanya. Bentar, kita tahan dulu. Nanti kita lanjut di part yang kedua ya. Siap. Oke Sobat Mistis, seperti itulah cerita dari Mas Andre. Nanti kita lanjut di part yang kedua.